Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita belajar kembali di semester 2. Kita akan belajar pelajaran IPS. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Oke anak-anak, kita siapkan terlebih dahulu buku tematik tema 6 dan kita buka halaman 24. Sebelum kita mulai, kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan mulai belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Seperti kita ketahui bersama, lingkungan di sekitar kita, lingkungan alam terdiri dari benda mati dan makhluk hidup. Benda mati itu misalnya tanah, udara, air, batu, dan sebagainya. Sedangkan makhluk hidup antara lain terdiri dari tumbuhan, manusia, dan hewan. Benda mati dan benda hidup saling berinteraksi, saling berhubungan. Terutama manusia berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, dalam berinteraksi dengan lingkungannya, aktivitas manusia ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Contohnya apa? Misalnya, manusia membuka lahan di hutan untuk perkebunan. Atau contoh yang lainnya, manusia meratakan bukit untuk pembangunan jalan. Atau contoh yang ketiga, manusia mengubah lahan pertanian menjadi daerah pemukiman atau perumahan. Nah, ini adalah aktivitas manusia yang mempengaruhi lingkungan alam. Kemudian jenis aktivitas manusia yang kedua adalah lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Kalau yang pertama tadi, aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Yang kedua ini adalah lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, contohnya, 1, di wilayah yang memiliki aliran sungai, masyarakat memanfaatkan perahu untuk alat transportasi. Contoh yang lainnya, masyarakat di sekitar pantai, mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Nah, ini adalah contoh lingkungan alam yang mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan alam. Hubungan manusia dengan lingkungan alam ini juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan alam. Contohnya, petani menyesuaikan waktu tanam dengan musim hujan. Atau contoh yang lainnya, nelayan berlayar menyesuaikan cuaca. Contoh yang lainnya lagi misalnya manusia tinggal di dekat sumber makanan untuk mempermudah mendapatkan makanan. Ini adalah contoh-contoh hubungan manusia yang harus menyesuaikan diri dengan lingkungan alam. Kalau hubungan yang kedua adalah hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Contohnya adalah manusia memanfaatkan lingkungan untuk perumahan.
atau manusia memanfaatkan persawahan untuk menanam padi. Contoh yang lainnya, manusia memanfaatkan hutan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi hubungan manusia dengan lingkungan alam itu ada dua juga. Yang pertama, hubungan yang membuat manusia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, hubungan yang membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitarnya. Nah, dalam interaksi manusia dengan lingkungan alam ini ternyata membawa pengaruh, membawa dampak. Ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Dampak positif meliputi 1, kebutuhan masyarakat terpenuhi. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terpenuhi dengan adanya interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Kemudian dampak positif yang lainnya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dampak positif yang ketiga mengurangi pengangguran. Selanjutnya adalah mempercepat pembangunan. Ini adalah hal-hal yang merupakan pengaruh positif dari interaksi manusia dengan lingkungannya. Kemudian apa dampak negatifnya? Ketika manusia berinteraksi dengan lingkungan dan interaksinya itu terlalu berlebihan, interaksinya tidak dilakukan dengan bijak, maka akan bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh negatif. Di antaranya, 1, bisa menyebabkan terjadinya bencana banjir karena interaksi yang tidak bijak itu tadi. Dampak yang kedua misalnya tanah longsor. Kemudian dampak yang ketiga pencemaran, bisa pencemaran air, pencemaran udara, gitu ya. Kemudian yang keempat, ekosistem tidak seimbang. Ketika hutan ditebang secara tidak bijak, ditebang dengan berlebihan, maka bisa menyebabkan ekosistem yang ada di hutan itu rusak. Kemudian dampak negatif yang kelima adalah kerusakan hutan. Itu adalah pengaruh-pengaruh positif dan negatif jika manusia berinteraksi dengan lingkungan alam. Nah, kita telah belajar tentang hubungan manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya. Apa saja hubungan manusia dengan lingkungan dan apa saja pengaruh-pengaruhnya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kerjakan tugas yang ada di lembar kerja IPS yang berkaitan dengan video yang sudah Ustazah sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.